Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Praktikum Karakteristik Kimiawi dan Biokimiawi Hasil Ternak akan memperlihatkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama, membandingkan kandungan lemak dari produk susu, dan yang kedua, mengurai kalsium karbonat dari kerabang telur. Sebelumnya perkenalkan, di kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Dena Nafisa, lalu ada Mutiara Pramestia, kemudian ada Muhammad Pratama, lalu ada Muhammad Wafiuddin, kemudian ada Corina Alivia, dan saya sendiri Amanda Siti Hamidah. Baik, langsung saja kami akan memaparkan terlebih dahulu tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam praktikum kali ini. Menurut Nugroho et al. Tahun 2016, susu merupakan suspensi alam antara air dan bahan yang terlarut di dalamnya, yaitu lemak, protein, dan laktosa. Dan menurut Williamson dan Payne tahun 1993, susu mengandung lemak sekitar 3,45%, protein sebesar 3,20% dan laktosa sebesar 4,60%. Dan menurut Wadu et al. Tahun 2018, kerabang telur ayam merupakan salah satu sumber kalsium karbonat dengan kadar mencapai 90,9%. Hasil dari percobaan perbandingan kandungan lemak pada susu, yaitu pada sampel A terlihat paling pekat di antara sampel lainnya. Terlihat dari warna kuning yang menyebar secara merata. Lalu, sampel C terlihat kurang pekat, dan yang paling tidak pekat adalah sampel B. Hasil dari percobaan penguraian kalsium karbonat pada kerabang telur adalah tekstur dari permukaan telur unggas, yaitu telur ayam, memiliki tekstur yang sangat tipis dan kenyal. Dan kerabang telur hampir tidak ada, namun masih ada bercak-bercak di beberapa titik. Padahal sebelumnya teksturnya begitu keras. Untuk telur bebek, tekstur masih keras, namun sudah terdapat belahan-belahan di permukaan telur. Dan warna telur tetap putih, sedangkan untuk telur ayam warnanya menjadi memudar. Untuk berat, terdapat pengurangan berat dari timbangan awal, serta untuk volume cuka terdapat pengurangan volume cuka di akhir, yaitu sebesar 50 ml. Di awal, volume cuka yang dipakai adalah 150, sedangkan di akhir volume cuka menjadi 100 ml. Air dan lemak merupakan dua komponen terbesar yang terkandung dalam susu. Penentuan kualitas susu sapi didasari oleh perbandingan kedua komponen tersebut. Kadar keduanya sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal misalnya seperti jenis sapi, umur sapi, pakan yang diberikan, serta waktu laktasi. Faktor eksternalnya seperti cara produksinya, misalnya ketika proses pengadukan, komposisi yang ditambahkan dalam produk susu, serta kerja mikroorganisme. Uji coba sederhana yang dilakukan pada praktikum kali ini menggunakan 3 sampel susu, yaitu susu segar, susu merek Greenfield, dan susu merek Ultramilk. Ketiganya ditetesi dengan pewarna makanan, lalu diamati perubahan warnanya. Semakin pekat warna yang terbentuk, maka bisa diindikasikan bahwa lemak yang terkandung di dalam susu semakin rendah. Hal ini disebabkan pewarna lebih mudah larut di dalam air daripada di dalam lemak. Hasil menunjukkan bahwa susu segar memiliki kandungan lemak yang lebih rendah daripada kedua susu lainnya. Susu Greenfield memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi. Hal ini bisa terjadi karena beberapa kemungkinan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Susu Greenfield mungkin saja telah ditambahkan komposisi lainnya untuk meningkatkan kadar lemak di dalamnya. Kandungan lemak di dalam susu bisa dilihat dalam komposisi yang tertera di dalam kemasan. Susu Greenfield memiliki kandungan lemak sebesar 9 gram dan susu Ultramilk sebanyak 6 gram. Cangkang merupakan lapisan luar keras yang berfungsi melindungi telur dari lingkungan sekitarnya.
Komposisi penyusunnya adalah kalsium karbonat CaCO3 sebanyak 87-97%. Berbeda jenis unggas, berbeda pula tingkat kadar kalsiumnya. Pemanfaatan kalsium pada cangkang telur belum banyak dimanfaatkan, yang mana sebenarnya sangat berpotensi sebagai sumber kalsium selain susu. Kadar kalsium pada cangkang telur bisa diketahui dengan metode perendaman dengan larutan kimia. Larutan kimia yang digunakan merupakan asam, sesuai dengan sampel yang diuji. Sampel yang digunakan dalam uji sederhana kali ini adalah telur ayam dan telur bebek yang direndam dengan larutan cuka sebanyak 150 ml selama 1 minggu. Pada prinsipnya, pelarut akan menyebabkan pori-pori cangkang terbuka dan mineral pada cangkang dapat terlepas dengan mudah. CaCO3 pada cangkang akan terurai ketika direndam dengan larutan asam cuka. Hasil akhir setelah 1 minggu perendaman menunjukkan cangkang ayam lebih lunak daripada cangkang bebek. Cangkang ayam sangat lunak, hampir tidak ada cangkang, dan warna yang sebelumnya coklat menjadi putih dengan bercak retak-retak. Sedangkan telur bebek masih terdapat kerabang yang keras, belum sepenuhnya lunak, serta meninggalkan bercak retak-retak pula. Menurut Jurnal Panganan Gizi yang ditulis oleh Dio Deyanato et al. Tahun 2018, kandungan kalsium pada telur bebek memang lebih tinggi daripada telur ayam. Perubahan warna pada cangkang telur bebek disebabkan karena adanya deposisi pigmen yang menyebabkan warna terdegradasi menjadi putih. Sedangkan pada cangkang telur ayam terdapat senyawa porifin. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu kandungan lemak pada susu dapat diketahui dengan menambahkan pewarna makanan ke dalam susu. Semakin pekat warnanya, maka kandungan lemak semakin rendah karena pewarna lebih mudah larut di dalam air. Pada telur, setelah 1 minggu direndam menggunakan asam cuka, mengakibatkan tekstur pada cangkang telur ayam menjadi lunak, bahkan hampir tidak ada cangkangnya. Dan warna yang semula coklat menjadi putih retak-retak. Sedangkan pada telur bebek, kerabangnya masih keras serta meninggalkan bercak retak-retak. Hal ini disebabkan karena kalsium karbonat yang terdapat pada kerabang telur telah terurai. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga pemaparan dari hasil percobaan yang telah kami lakukan dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.